Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMK Negeri 10 Kabupaten Tangerang, kelas 11, kembali lagi kita kepada mata pelajaran komputer akuntansi Mayop Perusahaan Jasa. Pertemuan kali ini merupakan pertemuan yang ke-6 kita. Sebelumnya di pertemuan yang keempat dan kelima kita sudah membahas tentang siklus akuntansi perusahaan jasa dari pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan perusahaan jasa. Mudah-mudahan pembelajaran yang lalu dapat memberikan kalian gambaran tentang akuntansi perusahaan jasa yang kemudian akan kita terapkan pada komputer akuntansi Mayop Perusahaan Jasa. Baik, untuk pembelajaran kali ini kita akan mengetahui sedikit sejarah singkat Mayop Accounting. Anak-anakku, di dalam slide ini kalian bisa melihat tampilan awal dari Mayop Accounting, dalam hal ini versi 18. Mayop itu kepanjangan dari Mind Your Own Business. Ya. Mind itu merupakan, kalau kita dalam bahasa Indonesia adalah memikirkan. Your own business adalah bisnis milik kamu. Jadi bagaimana kalian bisa menerapkan bisnis kalian ini untuk bisa bertambah maju dengan menggunakan Mayop Accounting. Mayop merupakan sebuah program aplikasi akuntansi yang digunakan untuk mengotomatisasi pembukuan secara lengkap, cepat, dan akurat. Artinya, dengan kita menggunakan Mayop Accounting ini, kita dapat melakukan pembukuan perusahaan kita, dapat mengerjakan pembukuan perusahaan kita dengan cepat, tepat, akurat, dan lengkap, ya, dibandingkan dengan mengerjakan secara manual. Program Mayop ini dibuat oleh Mayop Private Ltd atau Private Limited, ya, dari negara Australia. Private Limited itu merupakan perusahaan yang pemiliknya itu terbatas. Jadi kepemilikan perusahaan tersebut, sahamnya itu yaitu terbatas, biasanya hanya 50 orang saja yang memilikinya. Mayop ini telah dipakai dan dikembangkan di beberapa negara. Kita lihat jenis-jenis Mayop, ya. Mayop merupakan salah satu paket software akuntansi umum yang cukup populer di Indonesia. Jadi Mayop ini banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang kecil dan menengah, bahkan juga perusahaan yang besar. Dan juga Mayop ini digunakan untuk pembelajaran di banyak sekolah vokasi seperti SMK kita ini. Paket software akuntansi umum ini digunakan untuk merekam seluruh transaksi bisnis dan menghasilkan laporan keuangan secara otomatis. Artinya, dengan hanya memasukkan transaksi bisnis saja, maka laporan keuangan keluar dengan sendirinya secara otomatis. Seperti itu. Jadi software akuntansi ini dipakai oleh perusahaan skala kecil sampai juga dengan skala menengah. Tentunya Mayop accounting seperti ini untuk skala kecil dan skala menengah perusahaannya. Ya. Nanti kita lihat bagaimana perusahaan yang berskala besar, apakah juga menggunakan Mayop accounting atau tidak. Baik.
Terdapat 3 versi MAYOP yang beredar di Indonesia. Yang pertama MAYOP Basic, ya. Yang kedua MAYOP Accounting, dan yang ketiga MAYOP Primer. Yang saat ini sedang kita pelajari nanti adalah yang kedua, yaitu MAYOP Accounting. Tapi terlebih dahulu kita ketahui apa itu MAYOP Basic. MAYOP Basic adalah varian MAYOP atau jenis MAYOP yang paling sederhana dan paling murah. Artinya, setiap perusahaan apabila ingin menggunakan MAYOP untuk pembukuannya itu, maka dia harus membeli kepada perusahaan yang membuat program MAYOP tersebut. Karena MAYOP Basic ini sangat sederhana, maka harganya pun murah, seperti itu. Penggunaannya tidak disarankan untuk perusahaan yang besar, ya, penggunaannya untuk MAYOP Basic ini. Dalam MAYOP Basic ini karena murah atau masih sederhana, maka tidak ada modul atau bentuk inventorinya, tidak ada, pembeliannya tidak ada, kartu stoknya belum ada, serta laporan utangnya pun belum ada, serta MAYOP ini tidak bisa diekspor atau dikirim ke bentuk Excel. Jadi MAYOP Basic ini merupakan yang sangat sederhana. Yang kedua yaitu MAYOP Accounting. Yang saat ini beredar adalah MAYOP-nya bentuk versi 18. Jadi ada versi-versi sebelumnya, itu ada versi 14, versi 15, ya, sebelumnya. Nah, perbedaan yang sangat mencolok terhadap MAYOP Basic ini, MAYOP Accounting adalah MAYOP Accounting sudah dilengkapi dengan fitur-fitur yang belum dilengkapi oleh MAYOP Basic. Seperti persediaan, sudah ada fitur persediaan. Terus mutasi barang, ya. Yang selanjutnya barang masuk akibat pembelian, serta ada retur penjualannya pun, ada retur pembeliannya pun, semuanya sudah ada di MAYOP Accounting. Nah, yang ketiga adalah MAYOP Primer, adalah bentuk MAYOP dengan fitur yang terlengkap. Jadi perbedaan utama antara MAYOP Primer dengan MAYOP Accounting adalah fasilitas MAYOP Primer itu menggunakan transaksi yang multi currency. Apa itu multi currency? Artinya lebih dari satu mata uang. Ya, fasilitas untuk melacak mutasi antar gudang. Jadi gudangnya pun banyak macamnya. Serta fasilitas multi-user, artinya MAYOP Primer ini bisa digunakan oleh banyak pengguna. Ya, seperti itu. Mari kita lihat perbedaannya secara singkat. Perbedaan mendasar yang sangat penting yang harus diketahui pada penggunaan MAYOP Accounting dengan MAYOP Primer. Kalau MAYOP Accounting adalah single user, artinya hanya digunakan oleh satu orang saja atau satu pengguna. Yang kedua, single currency, artinya dalam bertransaksi MAYOP Accounting ini hanya satu mata uang saja. Kalau rupiah ya rupiah saja. Tidak bisa menggunakan dua versi, misalnya menggunakan rupiah, satu lagi menggunakan versi mata uang dolar, tidak. Ya. Jadi hanya satu mata uang saja. Sedangkan MAYOP Primer atau bisa digunakan oleh multi user. Artinya banyak pengguna, lebih dari satu pengguna, maksimal 25 pengguna. Nah, jadi MAYOP Primer ini dalam satu perusahaan bisa menggunakan lebih dari satu pengguna, ya. Jadi banyak departemen-departemen yang bisa juga menggunakan MAYOP Primer ini dalam satu perusahaan. Dan yang selanjutnya MAYOP Primer ini pun multi currency, artinya dia bisa digunakan menggunakan lebih dari satu mata uang. Misalnya ada pembelian dengan menggunakan dolar, bisa dipakai langsung, dan ada menggunakan rupiah juga bisa digunakan dalam satu MAYOP Primer ini. Jadi itulah perbedaan yang sangat menyolok terhadap MAYOP Accounting dan MAYOP Primer. MAYOP Primer ini digunakan untuk perusahaan yang kelas menengah sampai kelas besar.
ya. Sedangkan Mayop accounting hanya digunakan untuk untuk perusahaan yang kelas kecil dan menengah. Seperti itu. Apakah Mayop primer ini banyak digunakan di perusahaan? Banyak. Dan juga Mayop primer ini sudah mulai digunakan di tingkat SMK untuk pembelajaran, ya. Namun SMK Negeri 10 ini kita masih menggunakan Mayop accounting, tidak Mayop primer. Baik, itu saja anak-anakku sekalian, ya, untuk pembelajaran kali ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami tentang Mayop ini. Salam untuk orang tua kalian, jangan lupa jaga kesehatan, gunakan masker, jaga jarak bila berkumpul. Lebih baik kalian tinggal di rumah apabila tidak ada keperluan yang sangat mendesak. Demikian dari Bapak, lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.